Ya, shalom. Belum semuanya shalom. Belum semuanya shalom. Nah, puji Tuhan ya. Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai langkah setiap kita. Kita boleh sampai di penghujung tahun ya, hampir penghujung tahun di 2023. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sama-sama kita menyadari betul bahwa keadaan kita hari ini, apapun yang sedang kita alami, semuanya seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Mari sebelum mulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Allah kami yang baik, Tuhan Allah kami yang sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Buat kekuatan yang kami punya, buat kesehatan yang kami punya, buat keluarga yang kami punya, Tuhan. Semuanya kami tahu berasal dari Tuhan. Kami mau kerjakan sebaik mungkin kehidupan kami ini, Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan, kami semuanya sama-sama benar-benar Tuhan menyadari dari hati kami bahwa semuanya ini karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang menjadi keadaan hati setiap kami, kamu serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang mengenal setiap kedalaman hati kami. Kami datang hari ini Tuhan dengan satu motivasi yang benar untuk kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu dengan Engkau secara pribadi. Tuhan menjamah kami, Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar setiap kami boleh bebas dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh kami memuji-Mu, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Kau bukan Tuhan
mempesona hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar Tuhan. Haleluya.
Yang siap lebih lagi muji Tuhan bersama-sama. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Boleh kasih tos kanan kiri muka belakang minimal 10 orang. Katakan Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya. Oh Tuhan kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya-Mu nyata dari hari ke hari.
Pujilah namamu Tuhan. Kau yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
kasih Tuhan yang dalam hati kami memberikan kami kekuatan, semangat menghadapi, mengatasi segala sesuatu. Tuhan, berbicaralah kepada kami siang ini. Hamba-Mu terbatas, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Tuhan, berbicaralah, berbicaralah setiap kami. Tidak terkecuali, tidak ada yang terlewatkan. Semua diberkati Tuhan. Semua menerima pesan Tuhan, menerima anugerah Tuhan, menerima penghiburan kekuatan Tuhan, menerima jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Kak Angel minta tolong hitung 1 sampai 16 ya, mulai dari belakang. 1 sampai 16 ya teman-teman. Dari Patrick 1, terus Javier, Cik Angel 12 ya. Terus lanjut 1. Yang pelayanan Briana 2, aku 3, Cemon 4 ya. Oke, terus oke. 1 sampai 16. Oh, 1 sampai 16 yang pertama di depan. Tadi yang putaran pertama di depan. Satu sampai 16 yang pertama di depan. Sudah sampai 16 ini sudah? 16? 16 kedua, baris kedua. Boleh minta bantuan Matthew? Ini nirukan ini ya, agak miring serong. 16 kedua, 16 kedua, baris kedua. Agak sulit ya? Atau saya bahasa Inggris ya? Come on church, one, or kalau sampai ada barisan ketiga berarti lebih dari 32 ya? Ya. Sinji 16 kedua atau ketiga? Memang belum semua telinga mendengar. Atau Sinji memang rendah hati ya, enggak mau di depan. Gembala ya, gembala sukanya di belakang, biar dombanya di depan.
Oh enggak ya, gembala di depan, memberikan contoh. Anak saya hari ini ulang tahun. Patrick, Angelina, Yulia, Magdalene, Intan, Dion, Matthew, Sarah, Siska, Aiko, Vanto, Robi. Robi, selain kamu menjaga toko, kamu kerjakan apa sekarang? Selain menjaga toko, ngerjakan apa lagi? Sudah? Masih sekolah? Oke. Jaga toko. Oke. Jadi hamba Tuhan ya. Matthew, Jotam, Javier, Hendrik, Jefta, Yunus, Yunda, Kesia, Tiara, Kesia, okay. Ciela, Kesia, Adinda, Jedija, Neo, Brian, Kesa, Aris, mirip Gepeng ya. Loh, Gepeng ganteng loh, aku seneng. Enggak, apa namanya? Yoni. Doris sama Bima. Terus Hani, Esther, Desi. Desi sini. Terima kasih Desi, enggak gampang loh mau ke depan. Desi, okay. Percaya diri karena ada Tuhan Yesus. Felisa, Sigit, siapa? Jackson, Ius, ya. Brianna sini, Brianna. Carol, Angel. Terus Oki, Shinji. Selain Brianna yang ulang tahun Desember siapa? Desi ya? Oh iya Desi. Kesia ke depan. Ayo jujur, anak Tuhan terkenal jujur. Oke. Yang ulang tahun Desi, Brianna, Kesia, Patrick, Angelina. Oke. Siapa lagi? Angelina tukar sini. Aiko ulang tahun bulan apa? April. Oke. Sama-sama dengan aku ya. Tukar Angelina. Siapa lagi Monica? Desember? Oh Jotam di sini. Jotam. Vanto bulan apa? Januari. Oh ya. Oke geser. Terima kasih. Ada lagi? Jefta. Oh Jefta. Jefta sini Jefta. Gak apa-apa. Oke. Gak usah geser. Gak apa-apa. Yunus bulan apa? Oktober. Oh sudah lewat. Oke. Biana sini. Oke. Mau dia enggak? Ya. Mau dia apa? Mau dia apa? Hah? Mau dia apa? Album Album apa? EXO.
Untuk apa album EXO? Koleksi. Koleksi. Setelah dikoleksi untuk apa? Supaya ditandatanganin EXO. Setelah itu untuk apa? Ya udah. Ya ilah. Mau albumnya atau mau EXO-nya yang datang? EXO lah. Oh, kenapa kok tadi bilang kok nggak bilang mau EXO-nya? Kenapa kok ngomong albumnya? Gak mungkin ya EXO-nya datang. Iya. Loh, kamu nggak tahu ada ayat mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Hah? Jadi mau EXO-nya ke sini? Iya. Atau kamu yang mau ke sana? Dua-duanya. Saling mengunjungi. Terus setelah EXO ke sini mau apa? Untuk apa EXO ke sini? Setelah ke sini Apa ya? Ya mau ketemu, mau ngobrol. oke, ngobrol apa? Gak tahu. Hah? Nggak tahu. Ngobrol apa? Ya, apa aja. Jadi yang paling berharga dalam hidupmu sekarang adalah EXO. Ya Tuhan. Hah? EXO sama Tuhan lebih berharga mana? Tuhan lah. Tuhan. Oke. Nah, Tuhan lebih berharga. Kamu sudah punya Tuhan. Kenapa kamu ingin EXO? Yang aku ketemu, yang apa ya? Kan aku nge-lag. Apa tadi? Sudah dapat Tuhan lebih berharga daripada SO. Kenapa mau tetap ingin ketemu SO? Karena ciptaannya Tuhan juga. Terus idolaku. Kayak. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk Briana. Desi. Desi, kalau nggak salah kerja sebagai perawat. Oke. Untuk apa kamu kerja sebagai perawat? Oke. Tolong Desi ambil. Untuk apa sebagai perawat? Minta tolong soundman. Oke, sebentar. Melayani orang yang sakit. Kalau nggak ada orang sakit? Ke rumah sakit bukan hanya ketika sakit aja. Tapi waktu sehat juga perlu ke rumah sakit untuk kontrol kesehatannya. Apakah doamu hari ini Tuhan kirim supaya banyak orang sakit? Enggak. Sumpama kalau nggak ada orang sakit, kamu nggak ada pasien, terus rumah sakit rugi, kamu nggak ada gaji, kamu dikeluarkan bagaimana? Kamu mengerjakan apa? Kalau seumpama kamu dikeluarkan dari rumah sakit karena rumah sakit sepi, karena semua orang sehat, Bisa bikin edukasi tentang kesehatan, kayak seminar kayak gitu, terus hospital tour, bisa juga buat anak-anak yang kecil supaya dia nggak takut yang namanya rumah sakit tuh. Jadi kerja sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai paramedis itu nggak hanya soal mengobati, tetapi soal bagaimana menjaga kesehatan, itu lebih penting ya menjaga. Oke, thank you. Desi, kamu ulang tahun, kamu ingin kado apa? Apa ya? Gak ada spesifik mau minta apa sih. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan mau kasih apa. Tuhan bagiku cukup sudah ya. Iya. Terserah Tuhan mau kasih apa. Amin. Bapak tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Iya. Oke. Tepuk tangan untuk Desi. Siapa yang mau ditanya?
Tepuk tangan untuk Jotam. Jotam boleh berdiri. Saya senang dengan Jotam, meskipun dia bekerja sederhana, jualan nanas, betul? Oke, selain jual nanas, kamu mengerjakan apa, Jotam? Enggak ada lagi. Ya, mungkin ya bantu-bantu. Menemani papa, ya. melayani papa yang sudah tua ya. Anak muda jangan pilih-pilih pekerjaan. Apa yang ada kerjakan dengan jujur, dengan setia. Ya. Haleluya. Jangan menunggu pekerjaan yang hebat, baru semangat. Pekerjaan sepele, kecil, alasan. Jangan. Setia dengan perkara kecil, setia dengan barang milik orang lain. Tuhan akan percayakan harta kita sendiri. Katakan amin. Oke. Jotam, kerinduanmu apa hari ini? Kamu doa apa? Minta apa sama Tuhan? Utang-utang mama habis, lunas. Lalu apa tuh namanya? Papa sama mama diberikan kesehatan. Papa diberikan kesehatan, utang orang tua lunas. Ya. Iya. Terus bisa Jotam, tidak gampang. Sama orang tidak tua. gampang orang jujur. Loh, ini malu loh soal hutang. Anak muda perhatikan, jangan gara-gara gengsi, malu, tidak punya ini, tidak punya itu, terus dengan cara hutang, jangan. Berpadan dengan apa yang ada, syukuri dengan apa yang ada. Ya, betapa mudahnya ya, gesek, utang gampang, bayarnya sulit. Ya, banyak kesaksian orang hutang jutaan, bahkan miliaran, karena terlilit hutang ya. Numpuk. Oke, yang penting bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kerja sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, rajin, Tuhan sanggup memberkati dengan berbagai macam cara. Katakan amin. Ya, Tuhan berkati kamu Jotam ya. Ada doa lagi selain itu? Bisa bahagiain kedua orang tua. Apakah lagi khususnya mama, biar mama nggak kerja aja, cuma aku aja. Iya. Meskipun ada kekurangan kelemahan orang tua, Jotam tetap mengasihi orang tua apa adanya, bahkan ingin membahagiakan orang tua ya. Tuhan berkati Jotam. Oke, tepuk tangan untuk Jotam. Oke. Kesia. Yang terakhir ya. Aku nggak tanya kamu Kesia. Sekarang kamu yang tanya aku. Ya. Nah, katanya anak muda nih bosen ditanyai, dinasehati. Nah, sekarang gantian. Anak muda yang nanya sama orang tua. Anak muda yang memberi nasihat sama orang tua. Kalau jawaban saya kurang tepat, kurang sempurna, bener kan ya? Ya. Bantu ya teman-teman. Oke. Pendeta juga manusia. Oke. Siapa yang bilang Superman? Oke. Tanya apa saja. Oh, tanya aja sulit, apalagi jawab. Kamu lebih senang jadi guru atau murid? Oke, tanya apa guys ya? Tanya pertanyaan yang mudah, yang sulit terserah. Keinginan di tahun 2024, apa yang ingin dituju atau apa yang ingin dicapai pada tahun 2024? Mau bantu Matthew? Aku mau seperti Yesus. Dan keinginanku yang terbesar adalah semua jiwa diselamatkan. Pertanyaan apa lagi? Sudah? Oke. Thank you Kesia. Tepuk tangan untuk Kesia. Angel mau tanya?
Tanya aku. Tanya. Enggak. Enggak. Kita buka Alkitab kita. Injil Lukas. Matthew, keponakan saya yang paling ganteng. Matthew sekarang sedang sekolah, SMA kelas 2. Okay. Matthew sekolah untuk apa? Kewajiban. Sekolah adalah kewajiban. Kewajiban terpaksa atau enggak? Kalau kamu suruh milih, kamu mau sekolah atau enggak sekolah? Lebih enak sekolah atau enggak sekolah? Lebih enak sekolah atau tidak sekolah? Lebih enak sekolah. Oke. Berarti kewajiban atau hak? Aku berhak untuk sekolah, aku senang sekolah. Lebih ke kewajiban atau hak? Hakmu. Dua-duanya, oke. Setelah sekolah, kamu mau apa? Setelah lulus SMA ini? Kuliah. Kuliah mau ambil jurusan apa? Fakultas apa? Manajemen bisnis. Kenapa kamu pilih manajemen bisnis? Untuk apa? Supaya kamu jadi bisnismen yang sukses. Kenapa kamu jadi bisnismen yang sukses? Supaya punya perusahaan. Setelah punya perusahaan, kamu untuk apa punya perusahaan? Supaya membagikan orang tua dan punya keluarga sendiri. Setelah punya keluarga sendiri, kamu untuk apa? Buat apa kamu punya keluarga sendiri? Untuk membahagiakan Tuhan. Oke, thank you. Itu yang aku tunggu. Ya, tepuk tangan untuk Matthew. Lukas 2 ayat 14. Terima kasih untuk anak muda yang cerdas ya. Jadi supaya kita hidup ini enggak sembarangan, enggak ngalor ngidul, supaya punya tujuan yang jelas gitu. Untuk apa? Yang kita kerjakan sekarang ini untuk apa? Untuk siapa? Ya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Sama-sama katakan amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang pantas dihormati, Tuhan yang pantas ditinggikan. Kamu jangan-jangan kita sekolah supaya pinter supaya dapat kerjaan yang bagus, supaya gajinya besar, supaya uangnya banyak, supaya apa? Ujung-ujungnya pasti ya supaya dihargai, dihormati. Kamu hebat, kamu berhasil. Pak Bos, Bu Bos, Bu Direktur kan dihormati gitu ya. Dipuji, hati-hati loh ya. Kalau enggak berarti kita merasa gagal lalu putus asa, mungkin bunuh diri mungkin. Karena aku enggak berhasil, aku gagal, aku enggak akan dipuji orang, enggak akan dihormati orang. Jangan loh ya. Hati-hati loh. Kita belajar kerja rajin bagus, tapi itu bukan tujuan kita. Karena kalau untuk dipuji, dihormati, dihargai loh, kita nggak usah melakukan apa-apa, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah berharga. Kemuliaan hanya bagi Tuhan yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kita melakukan pekerjaan kita, kegiatan kita, aktivitas kita, mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, itu tujuannya menyenangkan Tuhan. Kerjakan dengan setia karena Tuhan yang berikan itu kepada kita, bukan supaya kaya, bukan supaya dipuji orang, jangan.
kita nggak akan menikmati hidup ini damai sejahtera kalau tujuan kita supaya dipuji, dihormati, ditinggikan orang, dihargai orang. Kita kan tidak akan menikmati damai sejahtera gitu ya. Hidup kita akan penuh dengan iri, dengki, banding-bandingkan terus dengan orang lain. Kok aku nggak seperti dia, kok aku nggak seperti itu gitu ya. Kita harus melakukan segala sesuatu, kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nggak gampang kecewa, nggak gampang marah ketika orang nggak memuji kita, ketika orang nggak menghargai kita. Nggak apa-apa. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Katakan amin. Lukas 1 ayat 5. Mundur ya. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabeth. Ini tentang Yohanes. Sama-sama katakan tentang Yohanes. Yohanes. Papanya imam, mamanya keturunan Harun, keturunan imam juga, keluarga imam. Wow, keluarga terhormat di bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Wow. Sudah terhormat, benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Minta maaf ya. Ampuni orang tua kalian ya. Yang kayaknya dorong jadi anak tuh yang kaya gitu ya. Cari pacar yang kaya gitu kan. Kaya gitu ya, supaya punya rumah bagus, mobil bagus gitu ya. Itu manusia kan lihatnya, orang tua banyak lihatnya gitu ya. Pacarku naik mobil, calon mantuku naik mobil, seneng, setujui ya. Pacarku naik becak, opo, cari sing lain, nah gitu ya. Ini mata manusia ya. Jangan. Yang terpenting di hadapan Tuhan ini loh. Benar hidup menurut segala perintah. Kaya bagus, pinter bagus, tapi yang paling penting adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan sejati adalah hidup benar nurut sama Tuhan. Hati-hati loh, setan bisa memberikan kekayaan loh. Ya, tapi hati-hati itu permulaannya aja. Setan itu hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hati-hati anak muda ya, jangan tergiur dengan kekayaan ya. Hati-hati. Naik mobil I love you langsung diterima, jangan loh. Jangan-jangan tuh mobil pinjaman ya. Ya bro ya. Mobil pinjaman. Lebih baik naik sepeda ontel tapi sepedanya sendiri, hasil kerja sendiri, ya. Ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Perhatikan, Yohanes akan dipakai Tuhan untuk menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Wow, keluarga terhormat, hidup benar di hadapan Tuhan, punya anak, akan punya anak dan dinubuatkan anak Yohanes akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya, ketika keluarga, orang-orang sekitar mendengar bahwa Tuhan telah sudah menunjukkan rahmat-Nya,
anugerahnya, kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada keluarga Zakaria dan Elisabet ini, kepada anak Yohanes yang akan lahir ini. Bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maaf ya anak muda, mungkin engkau gak seperti Yohanes, lahir dari keluarga terhormat, keluarga imam, keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Mungkin keluargamu gak terhormat, mungkin keluargamu gak benar hidupnya. Tapi Tuhan mau katakan, Tuhan sanggup memulihkan kalian. Ayat 66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ini kuncinya, yang penting Tuhan menyertai. Yang penting kalian mau disertai Tuhan. Ingat anak muda, Tuhan tidak pilih kasih, Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan mau menyertai saudara kalian, teman-teman yang mau disertai Tuhan. Menyerahkan tangannya, Tuhan pimpin aku, tuntun aku, pegang tanganku. Ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yang merasa lahir di keluarga baik-baik, keluarga imam, hidup benar, hidup kudus, nurut sama Tuhan, rohani. Jangan anggap hidup ini lurus-lurus saja seperti jalan tol. Perhatikan, anak itu pertama besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Panasnya ekstrim, dinginnya ekstrim. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara mengalami kesulitan-kesukaran, itu semua seizin Tuhan dan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Yang terakhir, Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7. Ini sekarang tentang Yesus ya. Yesus yang kita lihat dari sisi manusia sejati. Lukas 2 ayat 7. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan, tadi Yohanes lahir di keluarga para imam, keluarga terhormat. Di tengah-tengah keluarga besar, keluarga imam. Di rumah. Sekarang Yesus apa? Dibungkus lampin, dibaringkan di palungan. Di sini ada yang lahir di palungan, tempat makan binatang. Natal jangan anggap hura-hura, pesta, hidup mewah. Natal identik dengan hina dina. Bungkus kain lampin di kandang binatang. Lahir di palungan, bukan di rumah sakit bintang 5, bukan hotel bintang 5. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lihat, dekat dengan gembala-gembala, pekerjaan yang hina, yang orang banyak mengabaikan. Orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang dianggap tidak berpendidikan. Tapi Natal mengenang para gembala. Alkitab mencatat para gembala. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow, malaikat berkata kepada para gembala. Para gembala, bukan pendeta loh. Tuhan bisa pakai pendeta, Tuhan bisa pakai
imam, Tuhan bisa pakai orang-orang yang rajin beribadah, Tuhan bisa pakai orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang berdosa. Para gembala terkenal juga orang yang suka mencuri. Biasanya miskin identik dengan suka mencuri. Kok enak aku susah, kok enak aku lapar. Itu banyak uangnya, itu dompetnya tebel. Nah, nyopet curi ngerampas Bukannya Tuhan senang dengan orang yang suka mencuri. Enggak, Tuhan mencintai, mengasihi orang yang berdosa, orang yang suka mencuri supaya bertobat. Tuhan ingin pulihkan. Jangan terus berdosa terus ya. Untuk memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow. Tuhan bisa mengangkat orang-orang berdosa. Tuhan mau pakai orang-orang berdosa. Anak muda terkenal dengan anak yang mengumbar hawa nafsu. Ya. Hidup najis, pikiran kotor, suka pornografi, suka seks bebas. Kamu udah bersama Tuhan kita bisa ya, kita bisa. Tuhan mau pulihkan kita, Tuhan pakai kita ya. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Sama-sama katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Minta tolong Kak Angel, song leader singer, kasih yang terindah, karya terbesar. Refnya saja, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang semakan. Saya undang para pelayan berjamaah kudus. Hadiah terindah dari surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di hari-hari kami mengingat Natal, di mana Engkau lahir di tempat yang hina, yang kotor, yang bau. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami orang-orang berdosa, supaya kami bertobat. Haleluya. Kami tahu dosa lebih kotor, lebih menjijikkan, lebih bau daripada kotoran binatang. Tuhan Yesus, Kau sangat mengasihi kami. Kau menerima kami apa adanya. Kau punya rencana khusus, rencana besar untuk kami orang-orang berdosa, yang mau bertobat, yang mau dipulihkan Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, yang menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan, melalui kehidupan kami, di dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ini kerinduan kami sama-sama Tuhan. Apa yang kami lakukan setiap hari, pagi, siang, sore, malam, kami rindu. Kami sungguh-sungguh menjadi anak muda yang memuliakan Tuhan. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan untuk kami.
Kami terima dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Refnya tadi, karya terbesar. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kami mau kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kadang-kadang kami merasa kami hina. Keluarga kami bukan keluarga terhormat. Tapi kami mau menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami berjanji. Ketika Engkau memakai kami, Engkau mengangkat kami, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk anak muda kita sama-sama berdiri. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Firman Tuhan berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kamu yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kamu yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengasihi kami, mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari anak muda kita sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kamu udah pulanglah dengan terus yakin menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya, kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Ya silakan duduk dulu teman-teman, kita dengerin pengumuman. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah melayani kita di tempat ini. Pengumuman, minggu depan kita Natalan kaum muda. Tepuk tangannya dong.